Kembali di Kompas Siang, Saudara. Penyidik Polda Metro Jaya Jakarta kembali mengusut kasus dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang menyeret nama mantan Ketua KPK Firly Bahuri. Setahun lebih menyandang status tersangka, penyidik tidak kunjung menahan Firly. Ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka. Penyidik Polda Metro Jaya kembali mengusut kasus dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang menyeret nama mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Syam Indradi menyebut, pemeriksaan hari ini di Bareskrim Mabes Polri. Pemanggilan pada akhir November ini merupakan pemanggilan kedua bagi Firly Bahuri setelah sebelumnya tak bisa memenuhi agenda pemeriksaan. Penyidik telah menjadwalkan atau mengagendakan pemeriksaan atau permintaan keterangan tambahan terhadap tersangka FB pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 pukul 10.00 WIB. Ya, ini merupakan surat panggilan kedua terhadap tersangka FB, di mana sebelumnya tidak dihadiri dengan suatu alasan yang disampaikan kepada penyidik. Kemudian surat panggilan tersangka FB yang akan diperiksa hari Kamis ini sudah dikirim oleh penyidik beberapa hari yang lalu, yaitu hari Rabu tanggal 20 November 2024. Sebelumnya, Dirkrimum Polda Metro Jaya menyebut akan melakukan gelar perkara untuk menentukan kepastian hukum Firly Bahuri dalam perkara 36 Junto 65 Undang-Undang KPK, yakni soal larangan bertemu pihak berperkara. Sementara soal laporan dugaan tindak pidana pencucian uang TPPU, penyidik masih berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Jadi untuk perkara 36 Junto 65 Undang-Undang KPK, perkara 36 Junto 65 Undang-Undang KPK terhadap terlapor dalam adalah saudara Firly Bahuri saat ini sedang berproses penyidikannya. Nanti untuk memberikan kepastian hukum akan kita lakukan gelar perkara, nanti akan kita update berikutnya. Dalam sidang dugaan pemerasan dan gratifikasi pada Juni 2024, mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo mengaku ia memberikan uang senilai 1,3 miliar rupiah kepada Firly Bahuri sebagai bentuk persahabatan. Saudara yang bilang tadi ya, berapa kali penyerahannya masih ingat saudara? Apa hanya sekali atau dua kali? Yang dari saya 2 kali. Dari saudara 2 kali ya, awalnya 500 sama ada yang 800 ya, juga? Kurang lebih seperti itu kan. 800 ya? Iya. Merasa bahwa kenapa saya dipanggil-panggil terus ini, dan yang proaktif itu mem-WA saya adalah Pak Firly. Mantan Ketua KPK Firly Bahuri ditetapkan sebagai tersangka pada 22 November 2023. Ada 160 saksi yang diperiksa dalam kasus dugaan pemerasan mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo. 1 tahun lebih menyandang status tersangka. Hingga kini, penyidik Polda Metro Jaya tak kunjung merampungkan berkas kasus dugaan pemerasan dan menahan Firly Bahuri. Tim Liputan Kompas TV. Kita pantau agenda pemeriksaan Firly Bahuri di Bareskrim Mabes Polri. Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Tifal Solesa. Tifal, untuk saat ini apa saja alasan subjektif dari penyidik hingga saat ini belum juga menahan dari Firly Bahuri meski sudah 1 tahun lebih menyandang status tersangka? Sesungguhnya masih butuh konfirmasi lebih lanjut. Apa yang membuat polisi masih belum kunjung menahan
mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri yang saat ini masih berstatus sebagai tersangka dalam kasus pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo yang pengurusan kasusnya masih berjalan oleh pihak Polda Metro Jaya bekerja sama dengan Koordinator Tugas Tipikor Bareskrim Mabes Polri. Kalau merujuk lagi dari pernyataan pihak Mabes Polri pada Februari 2024 lalu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Truno Yudowisno Andiko saat itu menyatakan bahwa penahanan belum bisa dilakukan terhadap Firly dengan alasan proses penyidikan dan proses pemeriksaan masih terus berjalan. Nah, setelah ini statusnya sudah 1 tahun, Firly berstatus sebagai tersangka, sudah banyak saksi dan ahli yang diambil keterangannya, namun belum juga dilakukan penahanan. Apakah ada hal-hal lain yang membuat akhirnya polisi belum kunjung menahan Firly Bahuri dalam perkara ini? Ini juga masih butuh konfirmasi lebih lanjut. Apalagi polisi juga terus melakukan koordinasi dengan pihak kejaksaan dan diketahui sampai dengan saat ini sudah 2 kali berkas perkara terhadap Firly Bahuri ini bolak-balik dari pihak kepolisian ke pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, sehingga status berkas ini masih P19, masih perlu dilengkapi lagi berkas perkara ini sampai akhirnya bisa masuk ke tahapan berikutnya, ke tahap proses peradilan. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang adalah apakah Firly Bahuri akan memenuhi panggilan, mengingat hari ini kabarnya sesuai dengan keterangan terakhir yang disampaikan oleh pihak Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, seharusnya pada pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat Firly akan diperiksa dalam perkara yang menjeratnya dalam kasus pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo. Posisinya pemeriksaan seharusnya berlangsung di lantai 6 gedung Bareskrim Mabes Polri di Jakarta Selatan. Namun terakhir kali yang saya cermati informasinya, Juno, penasihat hukum Firly Bahuri Ian Iskandar mendatangi Mapolda Metro Jaya terlebih dahulu untuk menyerahkan surat. Yang saya dapatkan informasinya kepada wartawan di sana disebutkan bahwa ia menyerahkan surat kepada pihak Polda Metro Jaya mengutip pernyataan dari Ian Iskandar terkait dengan panggilan hari ini. Mengenai substansinya nanti bisa ditanyakan ke pihak Polda Metro saja. Nah, apakah kemudian ini berkaitan langsung dengan kehadiran atau kesediaan Firly untuk hadir dalam pemeriksaan hari ini atau tidak, ia tidak menerangkan lagi lebih detail. Namun saat wartawan menanyakan apakah Firly akan hadir dalam pemeriksaan hari ini di Bareskrim Mabes Polri, ia menyebut insya Allah hadir, insya Allah. Pukul berapa saat ditanya, secepatnya. Ia hanya menjabarkan seperti itu. Saya juga masih menanti konfirmasi lebih lanjut dari pihak kepolisian, entah itu dari Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya maupun juga dari otoritas Bareskrim Mabes Polri untuk memastikan lagi kehadiran dari Firly Bahuri dalam perkara ini. Ini jadi menarik karena sudah 1 tahun perkara diusut, status tersangka sudah dialamatkan kepada Firly sejak November tahun 2023, persisnya pada tanggal 22 November tahun lalu, dengan jerat pasal berlapis, ada 3 pasal alternatif dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, ditambah dengan 1 pasal di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana seumur hidup, namun masih belum ditahan. Walaupun secara objektif ada wewenang bagi penyidik untuk melakukan penahanan terhadap Firly Bahuri ini. Jodoh. Terima kasih atas laporan lengkap Anda, Jurnalis Kompas TV Tifal Solesa dari Bareskrim Mabes Polri.